PPKM pernah peduli kemudian menghilang. Oh tidak dong. Tapi dia bilang, ih saya takut kalau divaksin, saya takut menjadi Jadi zombie. Padahal tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat On Air. Gimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja. Tapi pertama Amin. kita lepas masker dulu nih. Boleh. Nah, udah lepas masker, sekarang kita mau bahas apa sih ini kali ini? Sebelum lanjut ke pembahasan, kita mungkin kenalan dulu nih. Saya Wahyu dan teman saya. Lia, Kita akan membahas tentang PPKM. PPKM pernah peduli kemudian menghilang. Oh tidak dong, PPKM yang di sini lain. Kita akan membahas tentang PPKM yang yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, sebenarnya pernah pergi kemudian menghilang itu bisa diimplementasikan pada protokol kesehatan yang diterapkan kepada masyarakat. Oh bagaimana tuh? Lil? Soalnya kemarin-kemarin kan protokol kesehatan itu sangat dipedulikan sekali ya. Oh iya. sih. Sekarang kayak tiba-tiba hilang mungkin karena dianggap case-nya sudah menurun. Iya. Nah, makanya protokol kesehatannya itu kedengaran kayak di ghosting gitu Ya, loh. bahasa kasarnya sih Bahasa- protokol kesehatan di ghosting. Oh my god. Nah, Protokol tapi- kesehatan aja di ghosting apalagi. Aduh, jangan ya jangan. Nah, Iya. kembali ke PPKM, Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, itu kemarin PPKM kan terbagi menjadi beberapa jenis ya. Jenis ada leveling. Nah, leveling itu berita terbaru yang diterapkan kepada pemberlakuan PPKM sendiri. Sedangkan PPKM itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah mikro kemudian dan ada PPKM darurat. Bedanya apa sih? Nah, kalau PPKM mikro itu seperti kayak di kantor, pemberlakuannya work from home itu 25%, kalau work from office itu 75%. Nah. Kalau PPKM darurat seperti bagaimana dia? Nah, kalau PPKM darurat itu terbalik. Jadi pemberlakuan Wow. work from home itu sebanyak 75% dan work from office itu 25%. Cuman kemarin-kemarin itu diberlakukan secara lebih ketat yaitu 100% work from home. Ya karena angka COVID yang semakin Meningkat di seluruh Indonesia. Kemudian kemarin muncul kabar terbaru yaitu leveling PPKM. Nah, level PPKM ini terbagi menjadi 4 level. Dan 4 sekarang Indonesia berada di level keempat karena sudah sangat darurat nih Wayu. Dan level 4 ini berlangsung hingga tanggal 25 Juli 2021. Diperpanjang ya. Ayo. Nah, pemerintah itu juga resmi melarang tenaga kerja asing untuk masuk ke dalam Indonesia guna penerapan PPKM yang kita lakukan. Nah, sementara itu sebenarnya PPKM itu bukan cuma di Indonesia Di aja. Indonesia, di luar negeri pun seperti di Eropa, Jepang, Nah. dan banyak negara-negara lain yang memberlakukan PPKM karena angka COVID yang semakin meningkat nih. Nah, cuman mungkin namanya itu beda ya. Beda. Namanya bukan PPKM, cuman pemberlakuan yang diperketat Sama. itu akan sama. Nah, kita bisa refleksi sendiri bagaimana PPKM yang terjadi di Palu saat Di Palu ini saat ya, ini. yang memang sangat amat ketat nih Wayu. Ketat sekali. Banyak warung-warung yang tutup, even mall pun jam 9 malam sudah tutup ya. Jadi kita yang anak-anak muda ingin nongkrong, mau ngobrol apa, jadi terbatas sekali untuk waktu. Jadi Iya. untuk teman-teman ya ikutilah. Ya, stay untuk di rumah dulu. Stay Karena untuk- kemarin tuh ada muncul pemberitahuan dari Palu Grand Mall secara langsung Iya. kalau mallnya akan ditutup sampai jam 9 malam saja. Dan mulai tanggal 21 Juli 2021. Ya, mulai tanggal 21 Juli ya. Iya. Dan juga banyak pedagang-pedagang kaki lima seperti Nah. yang di dekat Walcott itu. Nah. Kita ingin makan gorengan apa itu sudah Iya, tutup jam 9 9 malam. Jadi biasanya kita harus lebih menerapkan protokol kesehatan. Jadi para pedagang juga terdampak begitu. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting penerapannya lebih
lebih ketat dan kita penurunan juga angka COVID lebih menurun ya. lagi. Dan juga PPKM ini kan berlangsung hingga tanggal 21 Juli 2021 untuk di level 4. Kita melihat apakah perkembangan kedepannya akan melihat angka COVID semakin menurun atau tidak. Tapi semoga angka COVID dengan berlakunya PPKM ini semakin menurun ya Lia. Ya semoga ya, karena protokol kesehatan yang dilakukan itu sudah berdampak pada semua jenis kehidupan masyarakat gitu. Bahkan pedagang-pedagang saja sudah mulai banyak yang mengalami kerugian. Kayak kemarin itu diberlakukan justisi ya. Justisi. Mereka para Satpol PP, TNI dan sebagai polisi itu ke kafe-kafe untuk memeriksa protokol kesehatan apakah masih ada pelanggar protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Nah itu di dendanya kemarin kalau salah 2 juta ya teman-teman. Tapi ada kabar nih kayak katanya dendanya dikembalikan. Dendanya dikembalikan karena dianggap merugikan pemilik kafe. Ya, yang penting protokol kesehatan tetap dijaga ya. Iya, protokol kesehatan. Dan tutup jam 9. Dan juga vaksin ya. Vaksin. Vaksin itu utama ya. Kita semua harus melihat terhadap banyak negara di luar Indonesia seperti Eropa yang penerapan vaksinnya sudah mulai mencakup semua masyarakat. Jadi penurunan angka COVID itu sudah mulai terlihat. Cuman kita bisa lihat sih dari PPKM yang diberlakukan di Indonesia. Penerapannya terjadi penurunan pada angka kebutuhan bed rumah sakit yang ada di salah satu kota di Indonesia itu Purwokerto. Jadi angka kebutuhan bed rumah sakit itu menurun akibat diterapkannya PPKM yang darurat ini. Jadi semuanya ketat, jadi penurunan ya semakin baik begitu loh. Alhamdulillah sih kalau ada kabar-kabar baik seperti itu. Semoga kedepannya ada kabar-kabar baik khususnya kita yang di Kota Palu. Iya, soalnya kayak pemberlakuan PPKM ini memang berdampak sekali pada bukan hanya pedagang sih, kita mahasiswa dan sebagainya, dan penerapan terus dilakukan dan juga diperpanjang. Dan hal ini bisa kita tanggulangi sekali lagi kalau kita vaksin. Vaksin kan sudah tahap kedua kan? Vaksin sudah tahap kedua. Jadi, masih banyak orang yang takut vaksin Yulia. Iya, kayak kemarin temanku toh dia tanya sama saya, kamu mau divaksin? Saya bilang, saya mau divaksin. Apa sekarang? Sudah orang yang vaksin toh. Tapi dia bilang, saya takut kalau divaksin, saya takut menjadi zombie. Padahal tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu vaksin ya. Vaksin itu gunanya untuk kekebalan tubuh kita meningkat. Imun tubuh kita meningkat. Jadi virus corona ini, koronces, tidak berani masuk ke kita. Nah, vaksin ini bukan yang memang menghilangkan, tapi vaksin ini yang membantu tubuh kita untuk melawan virus-virus seperti itu. Jadi ayo vaksin, jangan banyak hoax di dalam kepala mau jadi zombie. Jangan gampang termakan hoax. Kasihan sudah vaksin, karena vaksin sekarang itu dibutuhkan untuk berbagai macam prosedur yang akan kita lakukan. Contohnya mau daftar CPNS itu harus pakai vaksin, mau bikin SIM itu harus pakai vaksin. Di kampus pun ada yang ini harus pakai persyaratannya harus sudah penerapan vaksin. Jadi penerapan vaksin yang dilakukan yaitu salah satu bentuk dari perjuangan pemerintah untuk menurunkan case COVID sendiri. Tapi menurutnya kau nih, teman-temanmu selama penerapan PPKM di rumah terus atau bandel dorang kayak keluar-keluar? Ada yang bandel, ada yang di rumah terus. Kalau yang bandel ini, dorang kalau sudah tutup kafe, dorang pulang ke rumah, nongki di depan rumah. Tapi itu tetap bagus sih karena mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, karena di rumah-rumahnya dorang sudah ada tempat cuci tangan. Oh iya. Hand sanitizer tidak lupa. Jadi tetap ada awareness-nya begitu ya, walaupun tetap nongki nomor 1. Nongki nomor 1. Nah kalau yang di rumah pun mereka bagusnya menambah kesibukan seperti jaga diri, membaca buku. Seperti pengalamanku sendiri, saya workout di rumah, olahraga di rumah. Asik. Itu tuh masuk juga dalam PPKM. Iya. Perbanyak passion, kurangi mager. Oh iya. Mantap. Jadi PPKM yang diterapkan di dalam rumah untuk memperbanyak passion, mengurangi
mager. Di rumah kita tidak harus mager terus, cari passionnya kita, baca buku, bersih-bersih rumah kayak kontennya Bella Tobing, A Day in My Life. Ya, jadi kayak ada produktif yang kita lakukan di dalam rumah selain kita membantu pemerintah untuk menurunkan case COVID yang ada nih teman-teman. Ya, tapi kalau capek jangan lupa istirahat sih. Ya, capek sekali memang ya. Apalagi bersih-bersih rumah. Kalau bersih rumah itu yang paling capek itu ini, setrika pakaian, cuci baju, sapu, bapel. Capek semua memang pekerjaan teman-teman. Nah, penerapan PPKM juga bukan berarti teman-teman membatasi keluar atau apa ya. Kalau penting lakukan, tapi setidaknya kalau masih bisa dihandle lewat rumah ya jangan dulu ya. Ya kita handle saja dalam rumah lah. Kalau misalnya mau beli kebutuhan pokok dan sebagainya, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, pakai hand sanitizer karena itu sangat penting sekali. Hand sanitizer itu paling penting, taruh di saku, di tas. Karena itu banyak kan kayak hand sanitizer kecil-kecil gitu. Ya teman-teman boleh bawa kemana-mana untuk menjaga imunitas tubuh dan menghindari kuman. Jadi untuk ajakan teman-teman yang sekarang mendengar kita nih, kalau orang kok dari Pantai Timur tuh? Iya. Kalau orang Pantai Timur biasa ajak di rumah saja, jangan kemana-mana. Bagaimana itu? Kalau orang Pantai Timur kayak begini, di rumah saja kamu, tak usah kalau keluar iPhone ini. iPhone. Kalau orang Pantai Barat begini, di rumah terus saja kamu tak usah keluar. Kalau orang lu, kau kan orang lu tuh. Kalau orang lu di rumah jangan atau usah keluar, jangan balik kos. Jadi penerapannya meliputi banyak daerah. Iya. Dan melihat di kampung-kampung juga ini walaupun tidak diberlakukan PPKM karena warga di kampung tidak sebanyak di kota, mereka tetap kok menjaga protokol kesehatan. Pemerintah desa pun sudah menyediakan di berbagai tempat cuci tangan. Iya, kayak di masjid, di toilet, di arena-arena seperti taman bermain itu sudah banyak ditaruh tempat cuci tangan. Betul sekali. Jadi tinggal bagaimana awareness-nya kita untuk cuci tangan, untuk menerapkan protokol kesehatan. Jangan nongki-nongki kalau tidak penting. Boleh nongki asal protokol kesehatan dan jam 9 sudah pulang. Supaya tidak dimarah mama. Ya, jadi mungkin soal PPKM sampai di sini aja ya dulu ya teman-teman podcast kita, teman-teman on air. Semoga kita bisa memberikan informasi dan edukasi yang baik sama teman-teman terkait apa sih PPKM itu dan kenapa sih kita harus diam di rumah. Apa sih kayaknya kata-kata dari Pantai Timur? Badiam jo di rumah. Tak usah keluar. Nah, lebih ke awareness-nya kita, jangan keluar, kalaupun keluar harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan ya, itulah tadi informasi yang kita berikan. Semoga teman-teman on air dan sobat-sobat on air yang lain nggak bosan ya dengar podcast on air yang bakal datang selanjutnya dengan informasi yang lebih menarik pastinya dan edukatif. Dan bersama kita juga ya yang kita bagi ke teman-teman yang lain lagi dong. Oke. Nah, tapi semoga penerapan PPKM pernah pergi kemudian menghilang, jangan diterapkan ke diri sendiri ya. Apalagi pacar nih. Aduh, cukup untuk protokol kesehatan aja. Jangan sampai di sama cowok atau sebagainya. Oke, teman-teman on air, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Saya Lia dan saya Wahyu. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.